Hai Sobat SG, kali ini kita akan membahas soal dan materi geografi yang dikutip dari soal SBMPTN 2018 dengan kode 640. Kakak bacakan ya soalnya. Penduduk yang bertempat tinggal di wilayah perdesaan sekitar kota umumnya berprofesi sebagai pekerja komuter karena A. Terjangkaunya jarak tempuh, B. Kemajuan pembangunan kota, C. Kemiskinan penduduk desa, D. Perbedaan tingkat pendidikan, E. Murahnya biaya hidup di desa. Nah, untuk menjawab soal ini, kita review dulu yuk materi antroposfer yang teman-teman telah pelajari di kelas 11 semester 2. Khususnya pada kali ini kita akan membahas mengenai mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah gerakan atau arus perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lainnya. Mobilitas penduduk dibagi menjadi dua, mobilitas permanen atau tetap dan mobilitas non-permanen. Mobilitas permanen dibagi menjadi dua juga. Yang pertama adalah migrasi internasional. Migrasi internasional dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah imigrasi. Imigrasi adalah perpindahan penduduk masuk ke suatu negara atau dapat pula kita definisikan sebagai proses masuknya warga negara asing ke sebuah negara. Pelakunya kita sebut dengan imigran. Yang kedua adalah emigrasi. Emigrasi adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu negara. Orang yang melakukan emigrasi kita sebut dengan emigran. Dan yang ketiga adalah remigrasi. Remigrasi adalah proses kembalinya penduduk ke negara asal setelah pindah atau menetap di negara asing. Nah, untuk mobilitas permanen yang kedua adalah migrasi nasional. Migrasi ini merupakan perpindahan penduduk yang terjadi masih dalam satu negara. Migrasi nasional ini dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduknya ke daerah yang lain yang kurang penduduknya atau jarang penduduknya. Transmigrasi ini mempunyai tujuan supaya penyebaran penduduk lebih merata, meningkatkan produksi pertanian, meratakan pembangunan daerah, mengurangi jumlah pengangguran di daerah asal, dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk. Nah, transmigrasi bisa kita bedakan menjadi yang pertama ada transmigrasi umum. Transmigrasi ini dilakukan melalui program pemerintah. Biaya transmigrasi ditanggung pemerintah termasuk penyediaan lahan pertanian dan biaya hidup untuk beberapa bulan. Transmigrasi spontan yaitu transmigrasi yang dilakukan penduduk atas biaya, kesadaran, dan kemauannya sendiri. Transmigrasi bedol desa yaitu transmigrasi yang dilakukan terhadap satu desa atau daerah secara bersama-sama dengan perangkat pemerintah desa tersebut. Jenis transmigrasi bedol desa dilakukan jika suatu daerah biasanya terkena bencana alam atau adanya program pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan penduduk. Biasanya untuk buat jalan, buat bendungan untuk PLTA, atau untuk program irigasi. Dan yang terakhir adalah transmigrasi sektoral. Transmigrasi ini dilaksanakan antar departemen yang dikelola bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya atau dengan pemerintah daerah dengan badan swasta. Nah, untuk transmigrasi memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif transmigrasi memeratakan kepadatan penduduk, meningkatkan hasil pertanian, menstimulus pembangunan di daerah baru, dan juga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui pembauran antar suku bangsa. Untuk dampak negatif transmigrasi, biasanya berkurangnya areal hutan untuk lahan permukiman. Juga hal ini mengakibatkan terganggunya habitat hewan liar di daerah tujuan transmigrasi. Dan dalam beberapa kasus juga terkadang menimbulkan kecemburuan sosial antara penduduk asli dengan para pendatang. Nah, untuk jenis migrasi nasional yang kedua adalah urbanisasi. Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya urbanisasi kita bedakan menjadi dua faktor.
Yang pertama adalah faktor pendorong dari desa. Biasanya faktor pendorong dari desa disebabkan karena menyempitnya lapangan kerja di sektor agraris. Ada juga karena alasan pendidikan. Fasilitas pendidikan yang terdapat di desa biasanya minim, sehingga penduduk desa ketika mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi harus melanjutkan ke kota. Dan faktor yang ketiga, dan biasanya menjadi faktor yang paling umum adalah upah kerja di desa lebih rendah dibandingkan di kota. Dan faktor daya tarik dari kota biasanya karena lapangan kerja di kota lebih beragam, fasilitas di kota lebih memadai, kota juga merupakan tempat potensi pemasaran, di kota juga merupakan pusat pengembangan budaya, dan yang paling terakhir dan yang paling umum adalah upah di kota lebih tinggi dibanding di desa. Nah, urbanisasi juga menimbulkan dampak bagi wilayah perdesaan dan perkotaan. Bagi wilayah perdesaan, dampak urbanisasi adalah desa kekurangan tenaga kerja yang produktif, lahan pertanian terlantar, dan yang terakhir adalah produktivitas pertanian menurun sebagai kelanjutan dari lahan pertanian di desa yang terlantar. Nah, untuk dampak urbanisasi bagi kota, biasanya adanya penurunan kualitas lingkungan kota karena terdapatnya pencemaran. Kemudian adanya permukiman kumuh. Ada juga tingkat kriminalitas tinggi, kemudian juga menyebabkan tingkat pengangguran meningkat, dan yang terakhir menyebabkan kemacetan lalu lintas. Nah, untuk migrasi nasional jenis yang ketiga adalah ruralisasi. Ruralisasi ini adalah kebalikan dari urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari kota ke desa. Biasanya hal ini disebabkan karena kejenuhan tinggal di kota, harga lahan di kota semakin mahal sehingga tidak terjangkau, keinginan untuk memajukan desa atau daerah asalnya, dan kemudian ada juga perasaan merasa tidak mampu lagi mengikuti dinamika kehidupan di kota. Nah, untuk jenis mobilitas yang kedua adalah mobilitas non-permanen atau tidak tetap. Mobilitas penduduk sirkuler atau mobilitas non-permanen adalah gerak penduduk dari suatu wilayah menuju wilayah lain dengan tidak ada niat menetap di daerah tujuan. Berdasarkan intensitas waktu, sirkulasi ini dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah sirkulasi harian, adalah perpindahan dari suatu daerah ke daerah lain yang dilakukan pada pagi hari dan kembali pada sore atau malam harinya. Pelaku sirkulasi ini disebut dengan penglaju atau komuter. Yang kedua adalah sirkulasi mingguan, adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain pada awal pekan dan akan kembali pada akhir pekan. Dan yang ketiga adalah sirkulasi bulanan, adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain yang dilakukan sebulan sekali atau beberapa bulan sekali. Sirkulasi bulan ini terjadi jika jarak tempuh antar daerah relatif lebih jauh sehingga dianggap tidak efektif, baik dari segi waktu maupun biaya untuk melakukan sirkulasi harian atau mingguan. Nah, setelah kita review jenis-jenis mobilitas non-permanen dan permanen, dapat kita lihat jawabannya adalah yang A, terjangkaunya jarak tempuh. Pekerja komuter disebut juga dengan pekerja pelaju, yaitu pekerja yang berasal dari luar kota dan tidak tinggal di kota. Para pelaju ini memilih tinggal di desa karena akses menuju kota mudah dijangkau. Banyaknya penduduk desa yang berprofesi sebagai komuter adalah karena adanya aksesibilitas yang lancar serta jarak tempuh yang dekat dan terjangkau yang mudah dilakukan oleh para penduduk desa. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kenapa bukan yang E? Murahnya biaya hidup di desa. Karena kalau untuk option yang E, apabila tidak ada aksesibilitas ke kota, maka para pekerja komuter ini mobilitasnya akan terhambat. Kenapa juga bukan yang D, perbedaan tingkat pendidikan? Karena untuk option yang D ini adalah faktor pendorong dari desa untuk berurbanisasi. Untuk option yang C, ini juga merupakan faktor pendorong dari desa untuk berurbanisasi. Dan untuk option yang B adalah faktor penarik dari kota untuk berurbanisasi. Baik, sekian teman-teman untuk pembahasan soal dan materi kali ini. Jangan lupa untuk
Follow IG Bimbel SG dan subscribe channel YouTube SG untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye!